Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jazakumullah khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita bersyukur malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita petunjuk untuk menunaikan segala kebaikan dan juga menimba ilmu, talabul ilm sebagai jalan-jalan menuju kebaikan dan mengentaskan kebodohan yang terdapat dalam diri-diri kita masing-masing. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam addal amanah. Beliau telah menunaikan amanah. Wa nafahal ummah, dan memberikan pemahaman kepada umat ini. Lailuha kanahariha, maka digambarkan malamnya seperti siang. Ya, la yazigu anha ila halik, maka tidaklah menyempal dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka akan binasa. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanat sebagai seorang nabi. Wal jihadu fillahi haqqa jihadi, dan dia berjihad di jalan Allah sebenar-benar jihad kepadanya sampai beliau meninggal. Ya, dan menyampaikan amanat. Apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan semuanya, tidaklah dikurangi, tidaklah ditambahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Allah. Sehingga kemudian di zaman ini pun sama, tidak ada variasi dalam agama. Supaya tampak semarak maka ditambah, supaya sholat itu tampak semarak ditambah pula. Tidak demikian. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari para sahabat, contoh dari para tabi'in. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yang dimaksud adalah sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah sahabat, tabi'in. Disebut sahabat adalah orang yang pernah hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mati di atas keimanan. Kalau murtad bukan sahabat. Maka kemudian setelah itu yalunahum, kata Rasul, sebaik-baik qarni, sebaik-baik generasi adalah tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah tabi'in. Dan kemudian beliau berhenti, tidak menyebutkan khairun nas. Maka jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam mengamalkan agama Allah hanya contoh Nabi. Dalam kemudian menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik adalah para sahabat Nabi, yang mereka tahu persis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan itu adalah sebaik-baik generasi. Dan siapa generasi ini mengikuti generasi awalnya yang terbaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan tidak akan pernah dikalahkan dengan generasi-generasi yang lain. Dalam agama, dalam ilmu, dalam bacaan Al-Quran, dalam memahami hadis, dalam memahami ayat
suci Al-Quran dan tafsirnya tidak akan pernah untuk dikalahkan. Jemaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia pada bab khianat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba Allah kita sekalian ini hamba yang amanat, menyampaikan agama dengan penuh amanat, mengamalkan agama Allah dengan penuh amanat. Karena sebagian manusia khususnya di zaman yang kita tinggal ini menyampaikan agama tidak pada amanah. Kemudian ada ditambahinya, ada yang dikuranginya, ada yang kemudian berdusta, ada yang kemudian membuat sarana-sarana yang mereka tidak mengenalnya kaum muslimin tersebut. Alasannya demikian, alasannya dekat dengan orang-orang sholih, alasannya dekat dengan wali-wali Allah. Maka mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau dia berdusta atas nama dirinya sendiri, mungkin dia tanggung jawabnya kepada Allah. Akan tetapi di atas namakan agama ini ada di dalam agama. Ditanya hadisnya tidak mengetahui, ditanya hadisnya palsu, ditanya hadisnya dhaif. Jemaah sekalian kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal pada ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Panjenengan perhatikan ayat ini. La takhunu itu ditulis di awal, janganlah engkau mengkhianati Allah. Lah, kalimat lahnya jangan perhatikan nanti dalam pembahasan para ulama nanti, karena sebagian manusia memenggal wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, jadi dua, ya, padahal itu mengikuti kalimat di depannya. Jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan juga mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kalian jika kalian mengetahui. Kalau dipenggal, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kemudian gak ada lagi wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan khianatilah amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian dan kalian mengetahui. Karena gak ada lanya yang terdapat yang kedua. Inilah menjadikan manusia ini memperbolehkan mereka berkhianat kepada penguasanya dan penguasa kepada rakyatnya, disebabkan mereka memenggal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sengaja. Padahal dijelaskan, para ulama menjelaskan itu adalah atof. Atof itu mengikuti kalimat sebelumnya, sehingga penjelasan tafsir yang benar dan terjemah yang benar, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul. Tetap Allah mengikuti lanya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat yang diberikan kepada kalian dan kalian mengetahui. Ini yang benar. Seakan-akan kalau panjenengan kita lihat, la yang kedua tidak ada, wa takhunu langsung tidak ada la takhunu. Jemaah sekalian yang hamba Allah, maka Abdul Razak ibnu Abu Qatadah ia menjelaskan, mengatakan bahwasanya ayat ini turun mengenai Abu Qatadah ibnu Abdul Munzir. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bani Quraidah, diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Quraidah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tetapi Abu Qatadah menyampaikan dengan isyarah di tengah-tengah kaum Bani Quraidah, mau isyarah, engkau akan digorok, engkau akan dibunuh semuanya. Sehingga mereka ketakutan. Tidak dijelaskan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan
Dari peperangan-peperangan itu mereka menyimpang, sehingga kemudian Abu Qatadah ini sadar bahwasanya ucapan perilakunya walaupun tidak berkata, tetapi demikian. Dan penjelasan yang lain, engkau akan binasa, kata Abu Qatadah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum, kembali kepada ketaatan, supaya mereka kembali baris bersama dengan para sahabat. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, sungguh kalian binasa. Maka jemaah sekalian, kalimat ini saja mengandung pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya mereka kembali. Apalagi kemudian mengatasnamakan agama, kemudian mengatasnamakan bahwa ini ucapan Nabi, ini amalan Nabi, kalian tidak mengetahui. Bahkan kemudian memetak-metak surga. Bahkan kemudian nanti kalau kalian mendatangi malaikat maut, maka katakanlah kalian pengikut kami. Apa hubungannya? Apakah malaikat takut dengan si fulan? Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Maka menurut Al-Wahidi rahimahullah, ayat ini turun mengenai Abu Lubabah ketika dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Quraidah. Maka setelah ia mengempang mereka, ternyata istri dan anaknya pun berada di tengah-tengah Bani Quraidah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, ini istri dan anaknya ada di sana pun tetap dikepung karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mungkin pemikiran Abu Qatadah berbeda. Maka kemudian yang lain mengatakan, bagaimana menurut kamu wahai Abu Qatadah? Apakah kami harus mengikuti hukum Sa'ad atau hukum engkau yang membawa hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Abu Qatadah tidak isyarat, tapi dia kemudian memegang sesuatu yang dia arahkan kepada lehernya. Artinya engkau akan disembelih. Maka dari itu Abu Qatadah sadar bahwasanya ia telah mengkhianati Allah, telah mengkhianati Rasulnya. Maka dalam kisah yang lainnya, ia bersumpah untuk tidak makan dan minum selama 9 hari, dan dia mengikat dirinya di tiang di salah satu masjid Madinah selama 9 hari, sampai badannya lemas, sampai kemudian pingsan, sampai mau mati. Maka kemudian ia katakan, saya tidak akan melepas ikatanku ini sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepasnya. Maka turunlah ayat mengenai Abu Lubabah ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak mengatakan apapun, merasa dia mengkhianati Allah, ia lakukan demikian. Ia lakukan 9 hari tidak makan, ia mengikat dirinya di tiang salah satu masjid Madinah. Maka kemudian beberapa sahabat menghampirinya ingin melepaskan ikatan Abu Qatadah tersebut. Abu Qatadah tidak mau, hanya Rasul yang bisa melepaskan. Maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan dan memerintahkan para sahabat untuk melepaskan Abu Qatadah. Maka kemudian ia katakan, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku. Maka kata Nabi SAW, cukup sepertiga dari hartamu. Demikian, merasa bersalah, merasa akan ditebus ucapan dari perilakunya Abu Qatadah. Bagaimana dengan umat Islam akhir-akhir ini? Mengatakan, saya tidak akan percaya dengan Al-Quran dan hadis, saya akan percaya dengan ilmu ini, saya percaya dengan nenek moyang kami, saya percaya dengan Islam yang ada di Nusantara, saya tidak percaya Arab, saya tidak percaya dengan bahasa Arab. Bagaimana ucapan-ucapan yang demikian ini? Bukankah bahasa Arab adalah bahasa surga? Orang yang mengamalkannya dan mengajarkannya tentunya dia akan memahami hadis dan Al-Quran dengan benar. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang telah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat demikian sampai kemudian salam, lakukan sebagaimana sholatnya Nabi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa demikian sampai demikian, lakukan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, lakukan. Kita hanya melakukannya.
Jangan sampai kemudian justru kita mengikuti si fulan disebabkan demikian, mengikuti si fulan disebabkan demikian, yang pada akhirnya khianat kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa amanat itu? Amanat adalah suatu pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada manusia, yang dipercayakan kepada orang-orang yang beriman, yang diamanatkan kepada seseorang, baik itu jabatan apapun, itu namanya amanat, kata Ibnu Abbas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kata al-kalbi yang dimaksud mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ialah mendurhakainya, tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti generasi terbaik, tidak mengikuti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengikuti orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala panutan. Justru dia mengikuti orang-orang yang lain yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka kata al-kalbi, kalau engkau diberikan khianat, silahkan engkau khianati. Amanat, silahkan engkau khianati. Kalau engkau kemudian jujur amanat terhadap apa yang diamanatkan kepada kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kepada kalian semuanya apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 52, Inna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meridhoi orang-orang yang berkhianat, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering sekali orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan berkhianat terhadap pekerjaan yang diamanat-amanatkan kepadanya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah perlahan-lahan darinya. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Kita ketahui ayatul munafiqin thalathatun, ciri-ciri yang melekat, tanda-tanda yang melekat bagi orang-orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, omongannya tidak bisa dipercaya, omongannya bukan omongan yang jujur, dia berkhianat, berdusta. Maka dikatakan demikian, dia pernah masuk ke dalam surga, ia melihat pintu surga, demikian, ia pernah melihat neraka, ia pernah bermimpi bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah berjumpa dengan malaikat Israfil. Berbagai macam kekhianatan, sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilihat oleh manusia, ia katakan di hadapan orang lain. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah, wa idza wa'ada ahlafa, berjanji tidak pernah untuk menepati. Insya Allah, dia katakan insya Allah, berusaha untuk datang. Kalau memang tidak bisa datang, kemudian segera memberitahukan. Kalimat-kalimat insya Allah ini berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perbaikan itu bisa datang. Ya. Kemudian wa idza tu'mina khana, dan apabila kemudian mereka dipercaya, ia khianat. Dipercayakan apapun ia khianat. Bahkan tak kala jual beli sekalipun ia mengkhianati pembelinya. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bahkan sifat orang-orang munafik yang lainnya selain dari 3 ini, apabila dia bertengkar, dia curang. Islam boleh membela diri, boleh. Apabila kemudian panjenengan kemudian dihadap, panjenengan menghadapi musuh, wanita-wanitanya dilecehkan, anak-anaknya juga demikian, maka panjenengan boleh membela diri. Karena justru yang demikian itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan menahan amarah, tidak.
Menahan amarah tatkala dia marah adalah sesuatu hal yang tidak terpuji. Tetapi amarahnya disalurkan kepada sesuatu yang benar, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada seorang mengimami sangat lama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar memberitahukan, dan demikian itu adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la imana lima la amana lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Maka tidak dikatakan beriman seseorang yang tidak memegang amanat, dan kemudian tidak dikatakan iman bagi orang-orang yang suka melanggar janji atau tidak memegang janjinya. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka keterangan ini menjadi kehati-hatian bagi kita sekalian dalam mengamalkan agama Allah, dalam menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengamalkan dan mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kaum muslimin mereka tidak takut kepada Allah, mengatakan ini adalah bagian perintah Allah, padahal bukan perintah Allah. Tentang hari-hari tertentu, tentang tatkala mereka menghadapi pernikahan, bagaimana mereka memilih hari, dikatakan hari ini tidak baik, hari ini yang baik. Siapa yang kemudian mengajari ada hari yang baik, hari yang tidak baik? Semua hari-hari itu baik. Yang tidak baik bagi mereka adalah mereka yang tidak beramal. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kemaksiatan, hari-hari mereka meninggalkan urusan salat, hari-hari mereka meninggalkan majelis taklim. Itu adalah urusan yang tidak baik. Semasa hari-hari mereka hari Senin hatta Ahad sampai Yaumul Ahad, ia lakukan kebaikan. Seluruh hari-harinya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah bahwa khianat itu jelek. Mengkhianati Allah dan Rasulnya itu jelek. Mengkhianati manusia itu jelek. Kalau dia kemudian komitmen berusaha berdua untuk mewujudkan urusan-urusan perkara dunia, jangan sekali-kali berkhianat. Maka sungguhnya ini adalah sejelek-jelek amalan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Addil amana idza manita wa la takhun man khanaka." Tunaikan amanat kepada orang-orang yang mempercayai kalian. Dipercayai tanah, dipercayai kebun, dipercayai masjid. Tunaikan itu semuanya. Berapa banyak masjid-masjid yang diwakafkan kemudian tidak peduli setelah itu, tidak kemudian disertifikat, tidak kemudian ini, gak jelas dari mana wakafnya. Hanya saja berkembang begitu banyak, kemudian orang-orang yang mewakafkan kepada si fulan, mewakafkan kepada generasi ini, dan kemudian mereka mengkhianatinya sampai kemudian tidak diurus tanah wakafnya, saking banyaknya urusan-urusan yang lain. Kalau memang hal yang demikian itu tidak bisa untuk diambil amanatnya, jangan diambil. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, wala tahun man khanaka. Jangan kalian berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati kalian. Padahal orang yang berkhianat ingin diberikan pelajaran, ya. Jangan berkhianat orang yang mempercayai amanat kepada kalian, dan jangan berkhianat kepada hamba-hamba yang berkhianat kepada kalian. Orang yang berkhianat saja dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikhianati. Barangkali dengan kejujuran kita tersebut, panjenengan jalan hidayah baginya. Barangkali kita jujur kepadanya, menjadikan ia merasa segan, merasa kemudian kembali, merasa mengembalikan segala sesuatu yang bukan haknya. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak kaum-kaum bani-bani yang mengkhianati Nabi. Ia katakan berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setia beriman sampai hidup. Bagaimana tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan kemudian diganti dengan para sahabat Nabi, diganti dengan Abu Bakar, mereka kemudian murtad. Mereka meninggalkan zakat sampai diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana terhadap
cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh juga oleh mereka. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Mereka dijebak, dibunuh. Bagaimana terhadap sahabat Umar yang dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh juga oleh mereka. Berkhianat, mereka berjanji di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan kemudian berkhianat kepadanya dan mengikuti jalan orang-orang yang memusuhi Nabi. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'al mu'min 'ala kulli syai'in laisa al-khiyana wal kadhib." Seorang mukmin itu dicetak di atas segala sesuatu darinya. Kalau dia dicetak adab, maka tumbuh berkembangnya di atas adab. Kalau dicetak di atas akhlak, tumbuh berkembangnya di atas akhlak. Kalau dicetak dia dari kajian-kajian yang benar, pemahamannya akan menjadi benar. Bukan pemahaman menjadi radikal, bukan pemahaman menjadi teroris, bukan pemahamannya menjadi khawaris. Kalau dia benar, kajiannya benar, ilmu yang disampaikan juga benar, maka seorang mukmin tidak pernah dididik di atas khianat dan dusta. Maka kemudian kalau di dalam suatu kajian itu dididik dengan dusta dan khianat, maka tumbuh berkembangnya jamaah ini pun demikian. Sehingga dia mudah mengolok-olok kaum muslimin yang lainnya, mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang lainnya, mudah mengatakan munafik kepada kaum muslimin yang lainnya, mudah mengutuk kaum muslimin satu dengan muslim yang lainnya, disebabkan ia dididik di atas khianat dan di atas dustanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ya qala Allah, ilmu qala Rasul, qala sahabat wa laisa ghairuhu. Ilmu itu diambil, panjenengan boleh mengambilnya, qala Allah, firman Allah, ambil ilmu. Wa qala Rasul, sabda Nabi. Wa qala sahabat, perkataan sahabat yang benar yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, ambil. Selain itu khawatir jalan-jalan yang ditempuh ala fahmi khawaris, belajar ilmu di atas pahamnya orang-orang khawaris, ala fahmi mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah, sehingga mereka tak kalah gembor-gembor hanya Allahu Akbar. Ketemu lagi kaum muslimin, Allahu Akbar. Di hadapan gereja, Allahu Akbar. Ditanya, kenapa engkau takbir? Bukankah takbir itu untuk sholat? Bukankah takbir itu untuk nidaul adzan? Bukankah takbir itu untuk membesarkan kalimat thayyibah? Kenapa engkau di tengah-tengah gereja kemudian takbir? Untuk menjadikan mereka takut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kecuali ia bertakbir tatkala dia berhadapan di medan perang. Jemaah sekalian, hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dalam kajian-kajian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, panjenengan akan mendapatkan dari ilmu yang disampaikan. Kalau ilmu itu yang disampaikan itu di atas khianatnya dia kepada Allah, maka tumbuh berkembangnya jamaah demikian. Ia saling mengkhianati, ia saling mengolok, ia saling tajassus, memata-matai kaum muslimin dengan yang lainnya, dan mudah kemudian sesat dan menyesatkan padahal tidak berdasar sama sekali. Seharusnya kaum muslimin kalau ingin bersaing urusan ilmu, saingilah urusan ilmu. Ya, belajar dengan benar, saingi dengan benar. Kalau mereka kemudian urusan akhirat, maka berlomba-lombalah dalam urusan akhirat. Kalau mereka kemudian belajar bahasa Arab dengan benar, saingi dengan belajar bahasa Arab dengan benar. Kalau dia punya bacaan Al-Quran dengan benar, saingi dengan bacaan agama yang benar. Jangan kemudian disaingi dengan fitnah. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikaji benar, Al-Quran benar, tafsirnya benar, dan kemudian yang disebarkan adalah fitnah, urusan dia dengan Allah. Kalau sudah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka fantadiri sana, tunggu masa kehancurannya. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ya Allah,
Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana thalis asyarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahiba. Saya adalah yang ketiga dari orang-orang yang bersekutu, atau pihak ketiga dari dua orang-orang yang bersekutu selama salah satu di antara mereka tidak saling mengkhianati. Nanti otomatis hal yang demikian itu dibimbing oleh Allah. Seorang muslim dan muslim yang lainnya, dia menghasilkan usaha-usaha yang halal misalkan. Seorang muslim dan muslim yang lainnya belajar dalam satu ta'lim misalkan, ia dikatakan demikian, saudaranya menguatkannya. Maka hal yang demikian itu menjadikan ketika Allah Ta'ala itu membimbingnya ke jalan kebaikan, Allah Ta'ala melindunginya di atas kebaikan tersebut selama salah satunya tidak saling mengkhianati. Urusan dagang misalkan, ia jujur, apa pendapatannya demikian, apa pendapatannya sekian, ya kami cukup jaga toko 1 hari, nanti 1 hari berikutnya sampean 1 hari mendapatkan 100.000, 1 hari berikutnya mendapatkan 150. Tidak saling berkhianat, Allah akan melindungi dua manusia ini. Allah Ta'ala memberikan petunjuk rahmat kepada dua orang ini. Tapi kemudian salah satunya berkhianat. Yang berkhianat ini tidak lagi dijaga oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sangat jujur. Jemaah sekalian kaum muslimin, di dalam hadis juga disebutkan, awwala ma yurfa'u minan nasil amanah. Awal yang pertama hilang di tengah-tengah manusia adalah amanah. Banyak orang mengkhianati, diangkat juga dari khianat. Diangkat menjadi seorang penguasa misalkan, yang seharusnya justru sebagaimana Umar ibnul Khattab, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Ali radhiyallahu anhu, bagaimana panglima-panglima perang seperti Khalid ibn Walid, bagaimana diamanatkan kepadanya. Justru kemudian jangan sampai nanti di antara kaum muslimin yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan amanat kemudian ia khianati. Dan itu gambarannya di negeri yang kita cintai ini sangatlah banyak, sangatlah banyak. Dan itu juga yang mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkhianati kaum muslimin. Ada orang-orang yang mengaku faham terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang-orang semula dia merendahkan kaum muslimin, yang menyesat-nyesatkan mereka mengikuti golongan fulan, mengikuti golongan fulan. Padahal sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menghinakan seseorang itu, maka tidak akan menunggu lama dia akan dihinakan oleh Allah. Wa akhiru ma yubqas salat, dan akhir yang menyisahkan, akhir suatu yang kekal adalah urusan salat. Akhir yang kekal itu urusan ini. Maka sebelumnya kita belajar tentang urusan salat. Jangan sampai panjenengan tinggalkan. Jangan sampai meninggalkan salat jamaah. Dalam sesibuk apapun, jangan sampai ditinggalkan. Urusan ini akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama dihisab dari diri seorang hamba adalah salat. Wa in salukat sa'iru amalihi, wa in fasadat sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, seluruh amalannya dinilai baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba musallin la khaira fihi, dan berapa banyak orang yang mengerjakan salat, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebaikan apapun padanya. Ya, berapa banyak? Berarti otomatis yang salah adalah mungkin sholatnya tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan tuma'nina, cepat-cepatan, sebagaimana yang kita jelaskan, seperti ayam mematok-matok jagung, kemudian mengakhirkan waktunya, dia tidaklah sholat duhur kecuali dekat dengan asar, tidaklah melakukan asar kecuali dekat dengan maghrib, dan terus demikian. Kalau dia orang itu demikian, mati mereka pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengabaikan urusan ibadah. Jemaah sekalian kaum muslimin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal khiyana fa innaha bi'satil bitanah.
jauhilah khianat, karena sesungguhnya khianat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seburuk-buruk sesuatu yang disembunyikan. Khianat kepada Allah dia khianat. Bagaimana khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi, tidak mengikuti jalan-jalan para sahabat, orang-orang yang salih sebelumnya yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hendaklah panjenengan sekalian di atas sunnah Nabi wa sunnah khulafaur rasyidin, sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham. Orang yang mengamalkan amalan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ubahnya seperti memegang bara api di tengah-tengah manusia, bahkan asing. Ya, al-ghuraba bada al-islam ghariban wa yasba sayausu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba, kata Nabi. Datangnya Islam itu asing dan akan kembali kepada asing pula. Orang yang mengamalkan Islam, bagaimana dia sunnah Nabi untuk memelihara jenggot mereka, membiarkan, maka kemudian mereka mengatakan kamisbil ghanam, seperti kambing. Kemudian di atas mata kaki setengah betis mereka mengamalkannya, tembung Dimas banjir. Sesuatu hal yang memang tidak usah untuk diucapkan, kalau tidak mengerti belajar. Panjenengan juga demikian, walaupun sudah belajar sekalipun, tatkala ada sesuatu yang panjenengan lihat itu kok tidak mengerti, jangan berkomentar, tapi kemudian tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, barangkali di kitab-kitab ulama telah disebutkan amalan itu. Kecuali panjenengan pernah mendengar belajar amalan itu salah. Kok sholat kemudian takbirnya Allahu Akbar, ini salah juga. Kita ketahui hal yang demikian itu salah. Allahu Akbar, ini salah. Ini gulung layanan apa sholat? Ya, ada seperti itu. Apalagi kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Emang kayak duit mawon. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Kemudian musal, kayak banyak kerikil gitu. Setelah itu kemudian tidak istighfar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan pikir, kubur salaman. Ya, demikian tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlun nari wa dzakara minhum rajulan la yakhfalahu tama'un wa in tadqa illa khanah. Watak ahli neraka yang disebutkan oleh Nabi, beliau menyebutkan di antaranya seorang laki-laki, sekecil apapun keinginan yang disembunyikan, dia lakukan tidak jujur dalam penyampaian. Para ulama menjelaskan tentang suami jujur kepada istri. Hari ini dapat berapa mas? 10.000 mas. Yang di genggaman, sing gini job, sing gini sah. Kenapa harus demikian? Padahal seorang muslim itu tumbuh berkembangnya di atas kejujuran, tidak pernah dididik di atas khianat, kecuali dia belajar dusta dan khianat sehingga menjadi pendusta dia. Ya, minta makan, kata duit nak, jangan sekali-kali. Ayah punya, tapi cuma 5.000, cukup nggak beli? Cukup ya beli pentol saja, nggak apa-apa. Ya sudah beli pentol, silakan. Gak makan nasi loh ya, nanti aja ya. Ya sudah, biarkan. Jangan sekali-kali kemudian mengatakan saya tidak memiliki, padahal memiliki. Saya tidak bisa, padahal bisa. Ya, kecuali urusan imam. Ya, urusan imam itu kadang-kadang diangkat imam-imam. Imam pemimpin itu diangkat. Jelas ya? Kemudian kalau dia kemudian seorang itu sudah mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, pasti dia bisa. Jangan kemudian dikatakan saya tidak bisa.
Kecuali seperti Abu Bakar, kami tidak mampu untuk memikul amanat ini. Ini besar, khawatir saya. Nah ini ucapan seorang muslim, kan jangan bedakan. Panjenengan mampu untuk membantu saya? Afwan, hari ini anak juga tidak memiliki kemampuan. Keadaan saya dan istri masih demikian. Tidak apa-apa. Boten nopo-nopo, jujur. Jamaah sekalian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka seorang laki-laki jangan berkhianat. Ya, kepada istrinya juga jangan berkhianat. Istri kepada laki-lakinya juga tidak diperbolehkan untuk khianat. Maka ini diambil oleh sebagian para ulama tentang ciri-ciri watak neraka. Maka berhati-hati kita sebagai seorang laki-laki. Ada yang disembunyikan. Kadang-kadang keseharian ada yang disembunyikan. Barangkali bertemu di kantor dengan si fulan dan si fulan, katakan. Ketemu di mana tadi? Ketemu sama siapa? Katakan kepada si fulan, dan hanya urusan ini kemudian aku tinggalkan. Jangan kemudian berkhianat. Jangan dikatakan padahal dia ketemu si fulan, dikatakan hanya ketemu si fulan, tidak ada dalam urusan ini. Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Wallahu taala a'lam. Silakan tafadhal nidaul adzan. Ini pakai ini adik. Ini boleh, di sana juga boleh, yang paling sini depan ini. Sana juga boleh. Yang gitu guys. Itu benar atau seperti ini? Nah, jemaah sekalian hamba Allah, kita tambahkan sedikit, ya, karena kajian tentang khianat cukup singkat. Ya, barakallahu fikum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ia menjelaskan pada hari kiamat nanti orang-orang yang tidak melaksanakan amanahnya, ia khianat, maka sesungguhnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala, tunaikan amanat yang dibebankan kepada kalian. Maka hamba ini mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa ya Allah. Maka kemudian para malaikat mengatakan, Allah berfirman kepadanya, wahai para malaikat, jilmahkan amanat itu sekarang sebagaimana ia ambil amanat itu di dunia. Maka kemudian dijilmahkan. Maka saat itu hamba ini turunlah, ambil amanat itu. Maka hamba yang dibebani amanat itu mengambil amanat itu dan kemudian dipikulkan di atas pundaknya. Ia tidak bisa membawanya. Saat amanat itu dipikulkan, dahulu merasa bisa dia memikul amanat itu. Makanya panjenengan sekalian kaum muslimin, kalau sudah belajar tentang waliul umur, belajar tentang ulil amri, belajar tentang kepemerintahan bagaimana di dalam Islam dan mensikapinya, maka panjenengan tidak akan berkomentar apapun. Amanat itu sangat berat. Kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kekuatan untuk memikulnya. Dan ini Ibnu Mas'ud menjelaskan, maka amanat itu dipikulkan kepadanya. Maka ia katakan, sungguh amanat yang aku pikul di dunia yang merasa bisa untuk memikulnya, mengembannya, sungguh tak kalah di akhirat nanti dibebankan di atas pundaknya. Itu beratnya melebihi gunung di atas dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu kaum muslimin akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, agama ini amanat, Al-Quran itu amanat, hadis juga amanat, sholat itu amanat, wudhu itu amanat, ibadah itu amanat, pekerjaan itu amanat, jabatan itu amanat, kejujuran itu amanat, semuanya itu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali untuk dikhianati. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang solih,
hamba yang senantiasa taat, hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Semoga sampai kematian nanti kita istiqomah di atas kebaikan. Barangkali ada sesuatu hal yang disampaikan, tafadhalu barakallahu fikum.